kali ini kita akan mengimplementasikan real case. Kalau sebelumnya kalian bingung Riverpod 1, 2, bingung cara implementasikan di real case gimana, cara menggunakan provider gimana. Nah, saya contohkan untuk penggunaan provider dan future provider. Jadi kali ini kalau sebelumnya kita contohin simulasi mengenai cuaca, kali ini kita beneran implementasi API dari IQ Air. Nah, kalian bisa register sebagai developer, lalu masuk aja ke dashboardnya. Nah, nanti muncul kayak gini, dan kalian bisa pergi ke tab API, kalian bisa membuat key baru. Nah, di sini saya sudah membuat key baru, ini nanti kita gunakan, dan untuk dokumentasi detailnya ada di sini. Diklik aja si dokumentasi ini dan kalian bisa baca detailnya di sini, dan ini sudah saya run di Postman. Kalau kalian asing dengan Postman silahkan komen, nanti akan saya bahas. Jadi intinya Postman ini untuk melihat atau contoh-contoh API yang udah disediakan gimana cara requestnya. Nah, kali ini nanti kita akan mengimplementasikan si get specific data city ini. Jadi kita spesifik di Jakarta lalu country Indonesia. Sebenarnya si API ini udah saya implementasikan. Kalau kalian menonton si video sebelum-sebelumnya ada kayak cuaca. Nah, itu silahkan kalian tonton, ini sama persis. Nah, ini kita contohkan di real case-nya. Nanti kita tampilkan elemen-elemen seperti cuaca, polusi, dan lain-lain. Nah, kalian bisa dapatkan di sini, tapi nanti mungkin kita tampilkan si cuacanya aja. Oke, untuk itu berarti kita harus menginstal HTTP. Ini kita copy aja, lalu kalian pergi ke PubSpec yang biasanya ini lanjutan untuk project kemarin. Saya contohin di sini, paste aja HTTP, lalu save. Dan di sini di library saya bikin namanya provider. Provider ini untuk menampung provider-provider yang akan kita buat. Nah, untuk itu saya membuat kelas namanya kelas API Repo. Di dalamnya ini saya akan bukan seperti ini, bracket seperti ini. Di dalamnya saya akan mendefinisikan API URL final URL API sama dengan yang kita dapat dari Air Visual ini. Jadi namanya adalah https api.airvisual. Jangan lupa untuk titik koma, dan satu lagi final key API sama dengan yang kita paste aja, API yang sudah kita buat seperti ini. Kalian bisa generate sendiri, dan jangan lupa untuk titik koma. Oke. Sebelumnya, untuk part 1, kalian bisa nonton dulu untuk kalau masih bingung. Nah, di part 1 saya udah menjelaskan untuk provider ini sifatnya nggak berubah-berubah. Jadi kita bisa menaruh apapun, key API, ataupun link, ataupun hal lain, provide si API yang mau di-request ada di provider. Nah, untuk itu saya membuat si kelasnya ini untuk menampung provider yang akan kita gunakan. Nah, untuk contoh, kita akan mengambil data si API yang utama ini. Nah, untuk itu berarti kita harus membuat modelnya. Ini responnya, ini saya copy, ini dari Postman-nya, atau kalian dari sini juga bisa, tinggal copy aja. Lalu buka app QuickType maksudnya, seperti ini, lalu paste kan, dan kasih nama, dan akan di-generate seperti ini. Nah, ini tinggal di-copy aja modelnya, dan kita balik lagi ke Visual Studio, kita buat model namanya model Wither. Lalu paste, dan kita save. Kita balik lagi ke provider. Nah, ini nanti akan saya jadikan provider. Jadi, di dalam sini saya akan mendefine untuk atau fetch data dari si Air Visual. Caranya, kita define seperti biasa, future, lalu kita define si model yang telah kita buat. Ini namanya Wither model. Jadi paste saja di sini, jangan lupa untuk kita import. Lalu saya namain namanya fetch Wither. Selanjutnya ini asynchronous. Lalu final untuk mendefinisikan respon yang akan kita dapat nanti.
response. Ini namanya terserah sih. Terus kita menggunakan await untuk merequest ke http.get. Nah, http.get ini belum kita define, jadi kita harus mengimportnya. Di sini kita import http.dart as http. Seperti ini. Jadi nggak akan dapat error si http yang di sini. Lalu get-nya, pertama kita ambil si API URL. Ini sifatnya nanti dinamik, makanya saya pisah untuk API URL sama key API. Nantinya kalau kalian pengembangan atau kalian melihat video sebelumnya mengenai cuaca, kalian bisa melihat saya menampilkan data apa aja. Nah, ini kegunaannya untuk request seperti mau list country-nya apa aja, lalu si state-nya apa aja, ini macam-macam. Jadi dibuat general ini aja biar enak ke depannya untuk mengembangkannya. Nah, setelah itu berarti kita copy aja yang link yang akan kita gunakan atau path yang kita gunakan. Jadi ini kita copy, kalian balik lagi, kalian bisa baca dokumentasinya. Untuk feature ini bisa request apa aja. Jadi ini request untuk cuaca di Jakarta. Jakarta ini state-nya Jakarta dan country-nya Jakarta. Nah, setelah itu si key-nya, key berarti plus yang sudah kita define namanya key API. Lalu paste, jangan lupa titik koma kita rapikan seperti ini. Setelah itu kita si responnya ini kita cek apakah responnya 200, berarti if response.status code sama dengan 200, maka dia berarti ini benar. Saya kasih param namanya var res, lalu akan saya convert menjadi JSON decode. Nah, seperti ini JSON akan dapat error karena kita belum mengimport si dot converter. Nah, karena ini bersifat JSON, berarti kita harus mendecode-nya dengan cara seperti ini. Decode lalu respond body. Nah, seperti ini. Ini udah di decode, lalu kita return, kita arahin atau kita placing ke wither model. Nah, caranya return wither model ini kita copy aja biar cepet. Wither model dot from JSON. Nah, ini karena JSON, resnya berarti kita langsung paste aja si JSON, si res maksudnya. Nah, udah. Ini kan kita ngecek kalau 200 maka menampilkan datanya. Nah, kalau enggak, else, kita terserah mau return atau apapun. Di sini saya kasih throw exception aja. Ini nanti bisa kalian custom kalau memang membuatnya ini secara real atau kalian ingin mempublishnya. Jadi exception, saya kasih tulisan aja, nggak dapat data. Oke, kita udah beres untuk membuat kelas API repo. Selanjutnya, kita define si API repo ini sebagai provider. Nah, caranya gimana? Seperti part 1, tinggal final, kita kasih nama API provider, lalu sama dengan provider, seperti ini, ref, dan kita, atau nggak usah pakai ref, karena kita nggak memakai return apapun, underscore aja, lalu kita balikin namanya adalah API repo class. Nah, repo class seperti ini, jangan lupa untuk ditutup. Oke, ini beres. Seperti yang part 1 saya bilang, sekali lagi ini bersifat statik atau tidak bisa dimodif, jadinya kita bisa memplace-nya si feature dan API key dan lain-lain yang bersifatnya tidak dirubah-rubah ini di provider. Nah, selanjutnya penggunaan di future gimana? Ini sangat mudah sekali. Kita definisikan aja final air data, karena ini dari air visual, jadi saya namain air data, sama dengan future provider. Nah, ini karena akan meng-fetch data wither model, berarti ini kita pakai future provider, lalu si future model, wither model maksudnya, dan di sini ada ref untuk referensi yang akan kita gunakan. Dan di dalamnya kita panggil si provider yang telah kita definisikan sebelumnya. Nah, jadi caranya final, kita kasih nama API aja, lalu sama dengan ref, watch, dan kita panggil API provider yang telah kita define. Jangan lupa untuk titik koma,
Dan kita return API dot kita panggil si widger maksudnya. Nah, ini. Jangan lupa untuk titik koma return. Saya jelaskan lagi, ini penggunaan si provider. Kita udah mendefinisikan feature, jadi kalau kalian punya request data macam-macam, satuin aja di API repo dan dibikin kayak gini, entah future, entah stream, satuin aja. Dan cara penggunaan untuk future dan macam-macam begini, di dalam si future provider ini karena menggunakan future provider, jadi saya panggil spesifiknya widger model karena kita udah membuat model si data widgernya di sini. Tinggal kita define ini outputnya sebagai widger model. Nah, selanjutnya kita panggil aja API yang telah kita define di sini, berarti kita udah mendefine widger. Untuk memanggilnya, cara memanggil widger berarti kita harus mendefinisikan namanya API sama dengan referensi, lalu kita mau watch si API provider ini. Lalu kita return si API widger. Nah, untuk returnnya ini. Selanjutnya, kita tampilkan si air datanya ini. Jadi, saya bikin folder baru aja, file baru, API air widger.dart, dan si future-nya ini saya copy aja lalu paste dia API widger, dan ini saya kasih nama air page. Nah, seperti ini aja. Ini bisa kita hapus karena sebelumnya kita mendefine seperti itu. Dan si cuacanya ini watch-nya akan error karena kita namanya bukan future provider, tapi namanya adalah air data. Jadi ini di copy aja. Lalu kita paste di sini. Dan jangan lupa untuk diimport. Nah, ini cara penggunaan real ketika merequest API-nya. Selanjutnya, di sini ada datanya. Jadi, ini outputnya apa aja. Kita bisa mendefine-nya data.data karena berupa data. Lalu, kita panggil apa aja yang ingin ditampilkan. Di sini, state, location, current. Nah, ini bisa mereference pada output yang ada di sini. Jadi, ini karena ada data, seperti tadi, data. Lalu mau nampilkan apa nih? Mau city, berarti data city. Nah, kalau widger berarti current widger, lalu yang lainnya. Nah, ini saya tampilkan dua data aja. Si teksnya ini saya bungkus dengan column. Lalu pertama saya akan menampilkan data si location. Location, bukan, maksudnya city aja. Berarti data.city. Ini berupa string, jadi tidak dirubah. Dan selanjutnya saya akan menampilkan widger dan cuacanya ini. Current, berarti data current. Lalu widger TP. Nah, seperti ini. Dan karena ini adalah si integer, berarti kita harus mengkonvertnya to string. Oke, kita save. Dan kalian bisa menjalankan pada main.dat-nya ini. Di sini, bawah cengnya ini saya akan mendefine untuk si layout atau tampilan air page-nya. Nah, saya copy lalu paste. Ini saya kasih nama air. Dan di sini adalah air page. Jangan lupa untuk diimport seperti ini. Dan kalian bisa save. Kita coba langsung. Kita coba di sini, kita klik. Nah, dia akan merequest ke si API provider dan akan menampilkan data hasil request-nya. Oke, ini adalah real untuk cara request dengan provider. Jadi saya rekap lagi, kalau kalian punya data yang di request, punya REST API sendiri, kalian bisa membuat kelas sendiri seperti ini, lalu mendefine apa aja, CRUD apa aja yang bisa dipanggil. Nah, selanjutnya tinggal dibikin entah future provider, si state provider, ataupun chain notifier, dan bisa juga stream provider. Oke, mungkin cukup sekian. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan komentar. Dan kalau kalian suka, silahkan subscribe. Jangan lupa untuk dikasih tahu teman-teman kalian kalau pengen belajar si provider di channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. See you!